أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ولا من نفع بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلامة حاء قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلامة عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراقي عن جعفر بن عمرو ابن هريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة سوداء. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirinul hadirat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai beliau sampai pada akhirnya kita semua mati dalam keadaan mencintai beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau dan guru-guru kita masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan semangkinan niki adalah ma jaa fi imamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan mengenai imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kain yang dililit di kepala beliau. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah hukumnya sunnah, untuk ditiru, untuk dilakukan juga sebisa mungkin. Seandainya kata yang pelum sami tidak bisa melakukan itu, maka jangan sampai dengan alasan-alasan yang lain pelungguh tidak mau mengikuti sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah Rasulullah ada tiga. Ada sunnah qauli beliau, ada sunnah fi'li beliau, begitu juga ada sunnah taqriri. Hal-hal yang dilakukan, disampaikan langsung, didengar oleh para sahabat, ini namanya sunnah qauli. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan, dilihat dan disampaikan, saksikan oleh para sahabat,
seperti imamah niki juga sunnah fi'linya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang beliau lihat dan tidak berkomentar atas apa yang dilakukan oleh sahabat, kalau beliau diam, maka itu yang disebut dengan sunnah takriri beliau. Maka di antara sunnah fi'liyah beliau yang sebisa mungkin yang perlu kami ikuti adalah imamah atau kain yang dililit di kepalanya, sorban yang dililit di kepalanya. Imam At-Tirmidzi yang pertama meriwayatkan hadis dari Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Bashar meriwayatkan hadis dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi meriwayatkan hadis dari Hammad ibnu Salamata. Haun, ada pemindahan dari riwayat-riwayat yang tadi. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari Mahmud ibnu Ghailan. Mahmud ibnu Ghailan meriwayatkan hadis dari Waqi. Waqi niki termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i. Terhadap beliaulah Imam Syafi'i mengajukan permasalahannya yang sering yang perlu kami dengar. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi farsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asi. Waqi meriwayatkan hadis dari Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah meriwayatkan hadis ini dari Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa di saat Fathu Makkah pada tahun ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah lewat Kada Hujun Yaumul Fathi, pada waktu Fathu Makkah tahun ke-8, wa alaihi imamatun sauda, menggunakan imamah sauda hitam. Beliau lilit di kepalanya imamah kain yang berwarna hitam, sunnah. Sebenarnya orang-orang Syiah, orang-orang Iran, mereka sangat fanatis dengan imamah hitam. Ya, boleh juga, ya, boleh juga dengan warna-warna yang lain seperti putih, ya, hijau dan lain sebagainya. Adapun Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau beda-beda imamah beliau. Terkadang satu ketika beliau imamahnya hijau, terkadang kuning, terkadang putih. Yang keseringan beliau pakai adalah imamah yang berwarna putih. Dan beliau sangat menganjurkan tulab, murid-murid yang belajar sama beliau, karena ada madrasah di rumah beliau, sama dengan Dr. Muhammad Ismail Az-Zain Al-Makki, putranya Syekh Ismail Az-Zain. Beliau juga sangat mengharuskan kita sebagai tulabnya untuk menggunakan imamah. Sebenarnya rata-rata Hirrij Al-Haramain, Hirrij As-Salatiyah, rata-rata mereka menggunakan imamah, karena kan memang di Mekah mahalla biharamikum halla bikum. Kalau terbiasa kalian lakukan di tanah haram seperti itu, maka seperti itu juga yang Anda biasa lakukan di luar tanah haram. Alhamdulillah. Maka imamah niki hukumnya sunnah, karena Rasulullah sering menggunakan imamah. Kalau pelunggu bisa lakukan silakan. Bahkan Maulana Syekh sangat menganjurkan, tulab-tulab beliau juga, beliau sangat anjurkan untuk menggunakan imamah maraniki yang tiang lilitkan di kepala niki. Sunnah. Ya, pelunggu sudah haji ataupun belum haji ya silahkan. Mungkin karena belum haji pelunggu malu untuk keluar ke masjid menggunakan imamah niki, sila di saat sholat malam, sholat tahajud, silahkan pelunggu gunakan imamah. Bangun jam 2, jam setengah 2 pelunggu bangun, sholat tahajud, ikat imamah di kepalanya. Ya, karena kata Imam Abu Hanifah, as-salatu bil imamah afdalu min sab'i salatin bi ghairi imamah. Salat menggunakan imamah itu lebih bagus 70 kali ketimbang salat tidak menggunakan imamah. Sebabnya mazhab Abu Hanifah, ya,
ataupun mazhab Imam Malik, mereka menggunakan imamah sangat besar-besar. Imamah mereka sangat besar-besar. Kalau niki kecil namanya. Biasa mereka menggunakan imamah 7 meter. 7 meter, tapi kainnya ringan dan lembut-lembut. Sebisa mungkin kalau pelungguh bisa, ya silahkan untuk mendapatkan kesunahan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pelungguh si sampun mengerjakan ibadah haji. Jangan sampai pelungguh sudah sekian kali melaksanakan haji tidak menggunakan songkok sehingga orang tidak tahu ini Pak Haji atau enggak, bahkan cuma menggunakan songkok hitam saja. Maka ini satu lambang bagi pelungguh, karena pelungguh sampun melaksanakan haji, silakan gunakan kopiah putih supaya orang tidak salah panggil. Begitu melihat pelungguh lantas dipanggil tidak menggunakan kopiah atau menggunakan kopiah hitam, lantas dipanggil amak oleh orang, alangkah kecewanya perasaan tiang pelungguh sami. Tidak tahu kalau pelungguh sudah melaksanakan haji, maka paling tidak pelungguh gunakan kopiah putih untuk membedakan antara pelungguh si sampun melaksanakan haji dan mereka yang belum melaksanakan haji. Adapun imamah niki adalah sunnah, Maulana Syekh sangat menganjurkan, bahkan Maulana Syekh tidak pernah lepas dari imamah beliau. Sesekali saja terkadang di akhir-akhir hayat beliau yang lihat beliau di Musalla Al-Abrar. Musalla Al-Abrar sekarang beliau membuka imamahnya, memperlihatkan rambut beliau yang agak panjang untuk mengambil kesunahan dari sunnah-sunnah Rasul supaya jadi saksi beliau, kata beliau. Adapun keseharian beliau selalu menggunakan imamah dililit di kepala beliau. Niki sunnah, sila tunggu bapak para jamaah haji, ya silakan untuk menggunakan imamah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan imamah marak niki. Qala haddatsana Ibnu Abi Umara qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Huraits an abihi qala ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Aku menyaksikan, kata orang tua daripada Amr bin Huraits, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kepala beliau melilitkan imamah yang berwarna hitam. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'un, kembali ya, Yusuf ibnu Isa termasuk muridnya daripada Imam Waqi', an Musawirin al-Warraq an Ja'far ibn Amr al-Huraithi an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Huraits, orang tua beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah baik Jumat, Idul Fitri, Idul Adhanya, beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Bahkan untuk hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha khusus pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamadani qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani an Abdul Aziz ibn Muhammadin an Ubaidillah ibn Amr Umarin an Nafi'in an ibni Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadara imamatahu baina katifaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nafi niki adalah budaknya Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menggunakan imamah, sadala imamatahu, beliau membiarkan ujungnya niki agak panjang dan beliau
baina katifaihi, sadala imamatahu baina katifaihi. Beliau selendangkan ujungnya ini ke dua bahu beliau. Agak panjang, terkadang panjang ekor imamah beliau, terkadang juga agak pendek, tergantung. Ya. Qala Nafi'un wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Abdullah bin Umar juga beliau melakukan seperti itu. Qala Abdullah ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalika. Qala haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn Ghasil an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kembali Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah misan dari satu sisi, adalah misannya Rasulullah, karena istrinya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudari dari istrinya Sayyidina Abbas. Sebenarnya Abdullah bin Abbas niki satu sisi beliau mengatakan dari ibunya, beliau mengatakan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah, tapi dari bapak beliau Abbas mengatakan misan, saudara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun dasma. Isabah bermakna imamah, kain yang dililitkan di kepala berwarna dasma. Dasma ay as-sauda, berwarna hitam. Teman sekalian yang saya muliakan, bab berikutnya setelah bab imamah dilanjutkan dengan bab izar warida, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya juga sudah dibahas mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab yang lain juga, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya ada dibahas mengenai khusus pakaian-pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pakaian yang akan datang, hadis-hadis yang membahas mengenai pakaian yang akan datang niki adalah pakaian-pakaian yang melewati mata kaki, atau yang disebut dengan al-isbal. Yang tidak boleh isbal pada dasar hukumnya adalah al-karahah, makruh, tapi bisa menjadi haram kalau isbal niki ada khuyala, ada rasa sombong, ada rasa mengagungkan diri, baru dia haram. Tapi pada dasar hukumnya adalah karahah. Tapi terkadang boleh juga. Termasuk yang dibolehkan oleh Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Illat daripada isbal niki adalah khuyala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yajurru thawbahu minal khuyala. Orang-orang yang membiarkan pakaiannya, kainnya sampai melewati mata kaki, tapi minal khuyala, ada rasa sombong pada dirinya, maka nanti di yaumil qiyamah la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat orang itu. Adapun hadis yang mengatakan manjarro ma tahtal qadam bahwa finnar, ini perlu perlu diteliti. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang sekedar mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Bahkan walau kana wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga.
Tapi jangan pelungguh jadikan rujukan hadis niki sebisa mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya jangan sampai menghitab orang gara-gara menggunakan pakaian melewati mata kaki lantas dituduh menjadi penghuni neraka. Poinnya jarra thawbahu khuyala, kalau dia menggunakan kain melewati mata kaki kalau ada pada hatinya rasa sombong. Sombong inilah yang menjadi illat untuk tidak bolehnya orang menggunakan kain melewati mata kaki. Tapi kalau tidak ada rasa sombong, bahkan boleh, kata apa namanya, Sayyidina Abu Bakar suatu ketika Rasulullah SAW setelah berkata, man jarra thawbahu khuyala, orang siapa yang berpakaian melewati mata kaki dengan rasa sombong, maka la yanzurallahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihatnya, menatapnya dengan tatapan kasih sayang nanti di yaumil qiyamah. Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya setiap hari berpakaian seperti ini. Kata Rasulullah, Anda tidak termasuk dari mereka, yaitu orang-orang yang sombong. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian? Pakaian ini adalah salah satu cara menghias diri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghias diri karena memang dari beliau, dari mulut beliau keluar ayat yang mengatakan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kullin masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang bagus-bagus, hiasi diri kalian begitu masuk masjid, gunakan pakaian-pakaian yang bagus. Karena masuk masjid maksudnya adalah untuk sholat, kita akan berhadapan, akan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bertamu dan berkomunikasi sama manusia yang kita muliakan seperti bupati, gubernur, apalagi presiden, kita malu untuk menggunakan pakaian-pakaian yang jelek-jelek, bahkan sebisa mungkin untuk menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Tapi kenapa di saat komunikasi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelungguh tidak mau segan untuk menggunakan pakaian-pakaian pelungguh yang bagus-bagus? Salat niki adalah salah satu cara mediasi komunikasi yang pelungguh sami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya dalam hadisul kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisbain. Aku bagi salat antara saya dan hamba saya dua bagian, nisful li wa nisful li abdi. Setengah untuk saya, setengah untuk hamba saya. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, begitu pelungguh mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawabnya, hamadani abdi, sungguh hambaku sedang memuji aku. Begitu pelungguh mengatakan ar-rahmanir rahim, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, athna alayya abdi, sungguh hambaku sedang memuji aku. Begitu pelungguh mengatakan maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan kata-kata majadani abdi, wahai hambaku, Anda sedang mengagungkan aku. Begitu pelungguh mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma su'ila, ini adalah antara saya dengan hamba saya, dan untuk hamba saya apa yang dia mohon. Begitu pelungguh mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kembali Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma su'ila, ini antara saya dan hamba saya, dan untuk hamba saya apa yang dia mohon. Maka dituntut setelah waladdallin, pelungguh dituntut untuk secara serempak dengan suara yang agak dikeraskan
mengatakan amin, karena para malaikat juga yang hadir di mana orang melakukan sholat berjamaah di situ, mereka juga akan mengatakan amin setelah imam mengatakan waladhdallin. Maka barang siapa yang serentak imam aminnya dengan aminnya malaikat, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kata Rasulullah, kalau anda ingin melihat saf-safnya para malaikat, lihat saf-safnya orang berjamaah. Orang yang sholat berjamaah di masjid, lihat saf pertama, saf kedua, saf berikutnya, itu semua adalah saf-safnya para malaikat. Karena seperti itulah para malaikat di Arsyur Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan oleh Allah. Ruku, ada yang ruku terus ruku, ada yang berdiri sambil merundukkan kepala terus sampai yaumul kiamah. Ada yang diciptakan oleh Allah ruku dari sejak diciptakan sampai yaumul kiamah terus ruku. Begitu juga ada malaikat yang diciptakan dari sejak diciptakan sampai yaumul kiamah terus sujud. Adapun tiang pelugum sami sebagai manusia, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, semuanya adalah gerakan-gerakan malaikat. Sebenarnya tiang pelugum sami ini adalah malaikat-malaikat. Kalau anda ingin melihat malaikat-malaikat di bumi, kata Rasul, lihat orang-orang yang sholat berjamaah menempati saf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu semuanya adalah para malaikat-malaikat Allah di bumi. Karena para malaikat cuman ruku saja, sujud saja. Adapun pelungguh luar biasa. Sebabnya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, yang hidup 323 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa dilahirkan, ya, empat raja yang pernah menguasai dunia niki. Dua dari yang beriman, dua dari yang kafir. Yang beriman yaitu Iskandar Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman. Adapun yang kafir, Bukhtanasar dan Namrus, pernah menguasai dunia niki dari ujung utara sampai ujung selatan, ujung timur sampai ujung barat. Iskandar Zulkarnain adalah raja yang sangat taat beribadah terhadap Allah, sehingga Allah mengutus seorang malaikat yang menemani Iskandar Zulkarnain ini, ya, yang bernama Rifa'il. Ada yang mengatakan Rafa'il, ada yang mengatakan Rafa'il, ada yang mengatakan Rifa'il. Suatu ketika Iskandar Zulkarnain bertanya sama pengawal pribadi beliau yang dari malaikat yang bernama Rafa'il ini, wahai Rifa'il, ceritakan terhadap saya bagaimana para malaikat Allah beribadah di langit. Kata Rifa'il, wahai Tuan Raja, para malaikat Allah beribadah di langit. Ada yang Allah ciptakan berdiri, merundukkan kepala dari sejak diciptakan sampai yaumul kiamah. Begitu juga ada para malaikat yang ruku dari sejak diciptakan sampai yaumul kiamah. Ada juga para malaikat yang sujud sampai yaumul kiamah sambil mengucap subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau ruku, kalau sujud subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, sampai yaumul kiamah. Maka Iskandar Zulkarnain minta terhadap Allah supaya bisa panjang umurnya, supaya tetap beribadah seperti malaikat-malaikat yang ada di langit. Niki riwayat daripada Ma'ul Hayat, Ainul Hayat atau Ma'ul Hayat, yang didapatkan oleh Nabi Khidir pada saat itu, yang menjadi Perdana Menteri beliau Iskandar Zulkarnain ini adalah Balya ibnu Mulkan, atau lebih dikenal dengan Nabi Khidir. Insyaallah nanti suatu ketika, ya, kita akan lanjutkan kisah beliau. Jadi mereka semua para malaikat beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ditentukan. Begitu juga tiang pelugum sami di atas bumi niki beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana fungsi tiang pelugum sami diciptakan oleh Allah, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka di saat beribadah terhadap Allah, gunakanlah pakaian-pakaian pelungguh yang bagus-bagus, yang indah-indah, karena pelungguh sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhadapan dengan Allah dengan etika, pakaian yang bagus dan ucapan-ucapan yang bagus, suara-suara yang bagus. Khususnya zainul Quran bi aswatikum,
hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Ya ummul qaum aqra'ukum ay ahsanukum qira'atan. Yang pantas menjadi imam itu adalah orang-orang yang bagus bacaannya. Kenapa? Karena memang diperintahkan zainul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian yang indah-indah. Bahkan Rasulullah mengatakan, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang indah, maka bukan termasuk bacaan saya. Karena Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara-suara yang indah. Di saat menjadi imam juga dengan suara-suara yang indah. Bahkan saya dengar Rasulullah menjadi imam, bacaan Fatihahnya ya suaranya dengan nada bacaan jiharka. Wallahu alam seperti apa nada jiharka niki. Nggih. Indah sekali bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sedang komunikasi dengan Allah, sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang belum sami sembahyang, di saat yang belum sami salat. Sebenarnya pelungguh lebih mulia daripada malaikat. Manusia niki ada kalanya lebih mulia daripada malaikat, sama dengan malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat kalau sudah dihiasi dengan ilmunya. Manusia niki bisa juga sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang kalau sudah dihiasi dengan nafsunya. Maka hiasi diri yang perlu sami dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap yang perlu sami, sehingga insyaallah mudah-mudahan yang perlu sami akan selalu dalam pemeliharaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti yang lanjutkan mengenai Kitabul Libas atau fi izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas kurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.